selalu tanah Papua. Pesan saya untuk adik-adik saya, belajar, 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 belajar. Jangan pernah cepat puas. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Bapak saya itu memang perannya sangat besar karena dia guru. Jadi memang kalau saya akui terlalu keras memang. Karena mungkin gaya guru-guru zaman dulu itu pakai rotan segala macam. Jadi ya mungkin kakak-kakak saya itu artinya sekolahnya tuh pada nggak beres semua karena terlalu keras bapak saya. Jadi pas mereka ke Sorong udah akhirnya pengaruh pergaulan. Nah kebetulan saya ini yang tetap sekolah SD sampai selesai, akhirnya masuk SMP sampai SMA selesai, ya sudah akhirnya merantau ke Jakarta begitu. Jadi ya bapak saya ya menurut saya perannya sangat besar membantu. Karena dia waktu itu sudah bilang itu, kok harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah, tidak boleh tidak sekolah, harus sekolah. Ya tapi kakak saya kalau bandel dipukul pakai rotan, jadi mereka kadang-kadang jadi bandel terus kabur gitu-begitu. Saya baru sadar benar gitu pentingnya sekolah itu. Kebetulan saya berapa saat ini kan punya teman banyak orang Batak. Karena teman baik saya namanya Pak Ara. Jadi orang yang mungkin Pak Dharma pernah dengar Bung Marwar Sirait, Bung Ara. Itu beliau orang yang mentor saya yang pertama kali tahun 2004 ajak saya bergabung di politik. Nah beliau itu yang ya dalam tanda kutip seperti guru lah, yang mengarahkan saya dibina pelan-pelan sampai hari ini jadi ketua DPC. Ya beliau dengan salah satu ketua kita Pak Komarudin Watubun. Beliau sekarang kemarin ketua tim Pansus Otsus itu. Nah itu dua orang ini yang berpengaruh dalam karir saya sebagai politisi hari ini. Saya ikut beliau itu banyak pergi ke beliau punya kampung di Sumatera Utara. Dan saya sadar betul begitu bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena saya lihat bagaimana masyarakat kita, saudara-saudara kita di Sumatera Utara, bukannya mau mengecilkan mereka, enggak. Tapi artinya kalau kita bandingkan sumber daya alam di Sumatera Utara dengan di Papua itu kan jauh sekali berbeda. Kita Papua ini digambarkan surga kecil, kaya raya dengan sumber daya alam segala macam. Tapi hari ini kita lihat berapa banyak orang Papua yang ada di pemerintahan, di militer, dengan pangkat-pangkat yang level-level tertinggi dibandingkan orang Batak. Enggak ada. Jauh, domplengnya jauh sekali. Orang Batak apa? Karena sekolah. Saya ingat mereka di sana tuh kuncinya cuma satu, anak-anak tuh. Bapaknya mau kerja model apa, jungkir balik bagaimanapun, yang penting anaknya harus sekolah. Itu sekolah, 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 sekolah. Dan hasilnya hari ini kita lihat. Orang Batak itu posisi 3 besar dalam satu perusahaan atau kementerian apapun, pasti ada satu orang Batak di situ. Karena apa? Karena sekolah, karena pendidikan. Pengetahuan ditanamkan. Ya, saran saya sebagai kakak untuk saya punya adik-adik di Tanah Merah baru ya. Kalian ingat, kalian tuh hidup di atas tanah yang kaya itu. Tanah yang Tuhan berkati dengan luar biasa itu. Tuhan kasih itu untuk kamu kelola. Ingat itu. Harus kamu yang kelola tanah itu. Tapi kalau kelola itu dengan apa? Harus dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan. Bukan kamu duduk saja lihat baru kamu pikir kamu bisa, tidak bisa, harus sekolah. Jadi kuncinya mulai dengan sekolah dulu yang paling benar. Yang dari SD sekolah benar sampai tamat SD, masuk SMP sekolah benar lagi. Hari ini kan kalian dapat fasilitas luar biasa, pasti banyak beasiswa dari BIP bantu, dari Yayasan Nusantara Sejati bantu, apa segala macam. Ya manfaatkan dengan benar. Sekolah itu sangat penting karena yang bisa merubah kita tuh pendidikan. Ada anak itu yang bilang, kalau saya tidak salah dengar, tolong dikoreksi Pak Dharma tentang kalau apa. Jadi yang bisa memutus kemiskinan itu adalah pengetahuan, pendidikan. Hanya pendidikan yang bisa memutus rantai kemiskinan. Karena hanya orang pintar saja yang bisa membangun dirinya, bisa mengelola dirinya, bisa mempunyai inovasi karena ada pengetahuannya. Kita bukan hanya duduk di bawah pohon, saya lihat, oh hutan saya besar ini, nanti saya tebang ini. Tapi kalau tidak punya dasar pengetahuan, bagaimana mengelola barang itu? Jadi ya, pesan saya untuk adik-adik saya, belajar, 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 belajar. Jangan pernah cepat puas. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Karena kalau tidak belajar, kita akan tertinggal. Sekarang sudah terlalu canggih. Kita masih berbicara tentang pohon sagu. Hari ini manusia lain sudah berbicara tentang hidup di planet Mars. Jadi sudahlah, stop kita bikin diri inti. Sekarang kuncinya belajar. Sudah. Kejar ketertinggalan kita yang sekian lama. Supaya kita bisa berubah hidup kita untuk terima itu.